Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, tim AI Kicrot. Jadi untuk openingnya tetap kita dengan opening apa? Jangan berserakan tisu di mana-mana. Sabun pada bolong, jangan lama-lama di WC. Ngapain coba? Ya, Oke, jadi pada kali ini kita tetap akan membahas yang kemarin mengenai tisu ya. Merugikan banyak orang. tisu dapat merugikan banyak pihak atau banyak orang. Karena kita tahu sendiri bahwa tisu itu banyak digunain sama orang-orang rebahan. Kadang digunainnya itu pada hal yang nggak benar digunainnya, Yang negatif ya. yang negatif biasanya. Orang-orang rebahan ini hobi banget loh, mereka ngumpulin tisu di kamar, Berserakan di mana-mana. berserakan. Gak nyiapin tong sampah, cuma dikresekin, dibuang di jalanan. Bilangnya ke orang tua minta izin, ibu mau ke Alfamart dulu, ini mau beli minuman. Ternyata tahu-taunya beli tisu lagi. Kondom. Ya Kalau kondom. jomblo beli kondom ngapain? Kalau jomblo beli kondom itu paling jadi Balon. balon Ditiup. ditiup. Nah, Oke. Ya, kembali ke dampak tisu ya, dampak negatif tisu. sangat banyak ya kalau Banyak dampak ya. negatif tisu ini ya. Iya, banyak sekali. Salah satunya apa aja sih Salah sebenarnya? satunya bisa mengakibatkan banjir, Banjir ya, longsor, kemudian kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan, pemanasan global. Mana sih? Iya. Tapi kok bisa sih Ya kan kemarin juga dari sudah dari tisu ke pemanasan global, gimana nyambungnya coba? Emang bisa gitu? dari banjir dulu ya. Hubungannya apa banjir sama tisu? Jadi mengenai banjir itu kan apa bisa mampet di selokan Oh iya, karena ya pembuangan tisu yang tidak yang tidak pada tempatnya, pembuangan tisu pada yang sembarangan gitu ya. betul. Kemudian itu juga kan, tisu itu terbuat dari apa kemarin? Udah dibahas ya kemarin? Udah Dari dibahas kemarin, dari pohon. satu Lembar tisu itu sama dengan satu pohon. oh iya, benar nggak itu? Benar. Sekarang kan lagi apa? Banjir Sudah yang pandemi pandemi. corona ya. Iya. Kemudian banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Itu disebabkan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Orang-orang rebahan yang Bukan orang-orang yang menebang pohon, tetapi orang-orang yang rebahan ini, orang rebahan yang itu yang gabut, menghambur-hamburkan tisu. gabut, terus nonton apa lagi tuh di YouTube yang sering nonton orang-orang rebahan tuh? Nonton apa di YouTube? Iya. Nggak Bigo TV. Bigo TV. Bigo TV. Ya, bukan di YouTube dong, itu ada aplikasi. Tapi ada juga. Ada juga ya. Rekaman-rekaman Bigo TV itu di-upload di YouTube. Itu loh cewek-cewek seksi loh yang goyang-goyang pantatnya. Pantatnya kemana-mana. Aku belum pernah coba buka Bigo Live. Ada tuh Bigo Live itu. Goyang-goyang. Pantat kemana-mana. Susu kemana-mana. Aduh mama sayangnya. Jadi apa nih penerus bangsa nih ke depannya nih? Kerjaan gitu, bikin video, joget di depan kamera, mukanya tahu nggak gimana? Gimana? Ekspresinya kalau di Bigo Live itu. Kayak gimana? Wah, muka-muka sange gitu. Sang engas. Engas. Engas lah. Parah bener. Ya, Makanya itu yang disukai sama orang-orang rebahan. Makanya orang-orang rebahan ini senang banget, mereka ngunci pintu, masuk di kamar, nggak ada suara, hening gitu. Tahu-taunya tangan bergerak. Tangan bergerak. Gak tahu di mana. Bergeraknya di mana tuh? Di Bergeraknya di area ini, di daerah ini. Sensitivitas. Ya, pokoknya untuk kaum rebahan jangan menghambur-hamburkan tisu ya, karena itu mengakibatkan apa? Merugikan banyak orang. Iya, banyak berdampak orang. negatif. Yang pertama tadi Banjir. Nah, banjir. iya. Kedua longsor. Iya. Kenapa bisa jadi longsor coba? Jadi ceritanya begini sebenarnya. Longsor. Awalnya dari tisu kan. Iya. Nah,
orang-orang rebahan ini menggunakan tisu ini nggak perhitungan, Iya. nggak perhitungan, nggak perhitungan. Terus mereka ini nggak hemat dalam penggunaan tisunya. Iya, ini tidak dipergunakan dalam hal-hal positif. Enggak, kebanyakan digunainnya itu buat ngelap itu loh, ngelap bau-bau amis. Bau amis tau nggak? Itu yang lengket, yang licin, licin itu loh, aduh. yang putih Iya. bukan bening ya. Oh, ada yang beningnya juga ya? Itu udah bening. Iya. Ketika udah lama dibiarin sekitar 5-10 menit itu jadi bening nanti tuh. Terus langsung nggak ini lagi, jadi encer istilahnya lah. Jadi gua tuh suka hariwang gitu sama orang-orang yang rebahan ya, dengan kelakuan seperti itu gitu. Merugikan banyak orang lah intinya. Serius banyak. Ya. Banyak sekali. Ya, longsor kan tadi. Iya kan, kalau seandainya penggunaan tisu boros, tentunya mereka sering beli tisu. Yes. Otomatis kalau sering beli tisu di Alfamart cepat habis. Iya. Ya udah. Kalau udah habis berarti pohon di Indonesia aja lah, di Indonesia. Iya, jadi perusahaan tisu juga pasti mereka memproduksi tisu lebih banyak lagi. Iya. Terus mereka dapatin bahan tisunya dari mana? Dari kayu. Dari pohon lagi. Ujung-ujungnya tukang tebang kayu. Kok ini lagi ini yang disalahin nih. Betul. Benar-benar nih, aduh parah. Nah, dari penebangan kayu yang sembarangan ini gara-gara penggunaan tisu yang nggak efisien ini, Iya. mengakibatkan tadi Pemanasan global. tanah longsor, Kadar oksigen berkurang. kadang oksigen berkurang, CO2. Iya, CO2 itu kan ini harusnya dibutuhin sama tumbuhan, tapi kan tumbuhannya udah nggak ada, ditebang semua nih. Betul. Kalau tumbuhan nggak ada, sementara kita butuh oksigen itu dari tumbuhan juga kan, kalau nggak salah. Iya. Dari fotosintesis itu loh. Sementara proses fotosintesis itu membutuhkan itu tumbuhan. Iya. Terjadinya di tumbuhan membutuhkan CO2. Terutama dari pohon ya. Iya. Yang banyak banyak daun-daunnya. Banyak daun-daunnya. Iya. Dan terjadinya fotosintesis di daun. Iya. Kalau seandainya pohon nggak ada, terus CO2 meningkat, ya udah. CO2 ini sifatnya kan panas nih. Iya. Ditambah sekarang penyakit corona. Penyakit corona tambah Ya, panas. menyerang sistem pencernaan, Pernapasan. Terus oksigen kurang. epilepsi, kehabisan sesak napas, asma nanti. modar kan. Modar. Itu disebabkan Itu juga tuh dampak dari penggunaan tisu yang nggak yang efisien. tidak efisien itu ya. Makanya kalian yang boros terhadap penggunaan tisu nih, mikir dong. Mending boros terhadap ini pemborosan rokok. Rokok, Udud, iya. Mati juga paling sendiri loh. Iya benar ya. Iya. Perokok juga ini sebenarnya nyumbang terhadap negara. Ya Karena iyalah. Ada bea cukai. Bea cukai. Kalau di Indonesia tidak ada yang merokok, jalan tol gak bakal ada loh. Bakal ada. Iya. Tahu nggak? Benar. Salah satu pendapatan tertinggi negara itu dari rokok loh, jangan salah. Makanya rokok ini kan dilarang kan di tulisannya menyebabkan kanker, kehamilan, itu hipotensi itu. Tapi kenapa negara nggak melarang? Iya. Sementara merugikan masyarakat yang ada di dalam negara itu. Kenapa negara nggak melarang? Karena itu satu, politik. Iya. Karena keuntungan salah satu keuntungan negara itu dari rokok. Betul. Makanya orang-orang yang ngerokok itu jangan disalahin juga. Mereka memberikan sumbangsinya terhadap kemajuan negara ini. Iya. Benar nggak? Benar. Ya iyalah. Coba deh kita sama-sama berhenti ngerokok di Indonesia dulu aja ya. Iya. Mungkin jalan tol pada bolong jalannya. Bisa jadi. Iya. Kalau jalan tol pada bolong, terus itu menghambat itu loh perekonomian juga. Iya. Macet terus. Sehingga distribusi barang perdagangan itu nggak lancar. Iya. Ini menghambat perekonomian. Oke, kembali lagi ke topik kita tadi banjir. Melenceng, tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin sharing-sharing dikit lah pengetahuan buat teman-teman yang setia mendengarkan bacotan kita, ocehan kita. Walaupun gak nyambung ya, tapi gak apa-apa, ini Ambil sebagai aja edukasi yang unfaedah lah. Unfaedah. Ini ya gitu.
kami udah ngomong dari kemarin kalau selainnya yang positif ambil aja. Ya, Yang negatif buang aja, buang. hindari. Hindari. Kalau perlu kalian siapin ini apa, tong sampah tuh buat buang yang negatifnya. Tong sampah bukan hanya untuk tisu aja, tong sampah nih. Nah, kembali lagi pada topik tadi bahwa penyalahgunaan tisu, keborosan terhadap tisu ini bisa mengakibatkan, yang pertama tadi disebutkan bahwa banjir sama tanah longsor. Terus apa lagi tadi? Pemanasan global, efek rumah kaca. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Banyak sih dari tisu itu, banyak sekali. Banyak. Sama itu juga kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tuh bertebaran di mana-mana. Kerusakan lingkungan gimana ya logikanya? Basah. Tisu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Sambung nyambungnya gimana ya supaya kita paham sama pendengar juga paham. Merusak lingkungan, tisu dapat merusak lingkungan. Ya iya. Ya biasanya yang mempergunakan tisu di jalanan kan, nggak mungkin tuh dibawa gitu ke rumahnya, dibuang di tong sampah di rumahnya. Iya. Pasti dilemparin di mana gitu Pak. Itu yang yang nggak perlu terhadap ini ya kesehatan lingkungannya. Apalagi itu tisu yang udah basah. Basahnya bukan basah karena air mata atau air yang itu tuh. Yang bau itu, bau kas itu. Yang kental. Yang kental kalau 5 menit sampai 10 menit udah cair lagi. Apa namanya? Cimani. Ya pokoknya itu itulah. kalau tahu lah mungkin maksud kami itu apa. Sedangkan itu kan nggak bisa didaur ulang tisu tuh. Iya, enggak. Nggak bisa didaur ulang. Nggak ada yang terima kiloan tisu. Apalagi yang udah basah kan. Gula. Asli amit-amit banget tuh. Sama tisu yang udah basah. Kalau basah aja nggak apa-apa sih kalau basah aja. Iya. Ini baunya loh. Iya. Baunya itu. Bau khas gitu. Bau khas banget. Parah baunya tuh. Khas umat permanusiaan. Khas umat permanusiaan. Oh iya, permanusiaan itu. Tapi itu ada juga manfaatnya tuh sebenarnya. Dibuang-buang. Mungkin yang dibuang itu bisa jadi dokter. Iya. Bisa jadi polisi. Perwira. Pokoknya jangan sembarangan membuang calon-calon atau benih-benih unggul ya. Kasihan. Buang di toilet, di kloset, buang di tisu. Iya. Itu definisi dari tisu apa? Definisi dari tisu itu Gua lupa. searching Gua lupa. sedikit paham sih. Gimana sih tadi yang dibaca di Menurut Wikipedia itu? Pada tahun 2014 tuh, jadi tisu itu gunanya Kegunaannya aja lah. Fungsinya dari tisu itu sebenarnya supaya tahu nih pada untuk membersihkan wajah. wajah sebetulnya, juga. ya. Wajah. Kemudian apa Kan lagi? nggak mungkin kalau bersihin wajah pakai kanebo. itu anjing banget. Masa pakai kanebo ya? Kalau cerah boleh pakai kanebo. Biar gak menghambur-hamburkan tisu yang Iya benar. yang unfaedah gitu ya. Mendingan itu aja. Menurut Wikipedia tadi ya untuk membersihkan wajah ya. Iya. Kemudian ada kata tadi convenience product. Jadi artinya itu sering Diproduksi terus ya. diproduksi terus ya tisu. Jalan terus ya, produksi terus. Karena penggunaannya itu mungkin yang cepat habis. Makanya produksinya juga meningkat mungkin gitu ya. Iya, seperti itu. Makanya nih pelajaran nih bagi teman-teman yang sering rebahan. Habis-habisnya hambur-hamburin tisu. Gunain dong tisu buat lap apa Hal-hal kek, positif. buat ngangkat tai ucing. Gak boleh ngangkat tai kucing pakai tisu. Kenapa? Kan sama juga itu menghambur-hamburkan. Oh iya benar ya. Kan masih ada lagi. Berarti tisu ini Khususnya untuk wajah lah. khusus wajah lah, wajah. Untuk Habis ini juga kayaknya suka dipakai juga sih habis modal. Boleh, Buat serbet. jadi apa sih itu namanya? Tisu serbet. Mas. Jadi serbet. Enggak, itu ada khusus, ada tisu serbet. Wadah juga istilahnya. Iya. Istilahnya tisu toilet gitu ya disebut. Iya, tisu. Yang gulung-gulung itu. Iya, betul. Terus kalau gini gimana? Ya. Cerot di wajah
dilap pakai tisu itu sama juga nggak? Cerut di wajah. Ya kalau seandainya tisunya nggak berlebihan ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bagi yang sudah menikah itu. Iya itu juga kan buat ngelap wajah tisu juga tadi kan. Fungsi tisu kan buat ngelap wajah. Iya. Tapi kalau ada cerotnya, cerot unfaedah juga. Atau gimana menurut lo? Gimana gimana? Cerot di wajah Iya. sama pasangan, Iya. misalkan dilap, dibersihin sama tisu itu masuknya unfaedah apa faedah? Ya faedah juga sih. Tapi kalau kayak gitu mah mendingan siapin handuk aja sih. Kanebo. Atau kanebo. Kanebo lagi. Kanebo lagi, baliknya kanebo. Soalnya kanebo itu multifungsi loh menurut saya. Iya. Bisa pakai lap motor, bersihin motor. Bisa bersihin kaca rumah, Kaca rumah. kaca mobil. Kaca mobil. Bersih lagi kalau seandainya ngelap pakai kanebo itu kan. Nyerapnya itu sampai ke dalam-dalam. Iya. Bersih. Kalau hati juga. Kalau hati pengen bersih, pakai kanebo juga. Pakai kanebo bisa Dimakan. Sampai modar, bersih. Bersih. Modar kayak. Ya. Tadi ada lagi nggak menurut lo? Ada tentang berdampak juga pada tisu ini, berdampak juga kayaknya pada pendidikan. Pendidikan. Maksudnya bukan pendidikan ya. Jadi suatu alat untuk pendidikan seperti buku gitu. Iya seperti itu. Ya. Karena kalau seandainya tisu terus yang diproduksi terus buku kapan? Kertas. Iya. Sementara anak sekolah dari SD sampai kuliah itu kan butuh buku. Kalau seandainya itu tadi sumbernya kayu itu diproduksi terus. Buku juga kan dari kayu kan nggak salah? Betul. Dari kayu ya? Iya. Kalau seandainya kayu yang digunain terus-terusan buat tisu, Iya. buku bakal kurang. Nanti tingkat IQ orang-orang di Indonesia ini bakal menurun. Akhirnya jangan sampai jadi IQ cerot loh. Iya. Parah. Makanya ini channelnya sengaja buat dibikinin channel IQ cerot. Ini untuk education untuk para coliters atau para ceroters. Biar lah sedikit mengurangi, kalau tidak bisa mengurangi kemarin. Kalau kepepet ya gak apa-apa. Kepepet banget ya nggak apa-apa sekali aja. Jangan sampai menggumpal juga di dalam. Iya. Bahaya kalau udah Nanti menggumpal. berpenyakit apa itu? Yang sampai jadi es batuk. Kan namanya Itu apa? pengerasan di Itu sperma itu mengeras. ya. Jadi sel-sel sperma itu mati ya kalau udah mengeras tuh. Akhirnya nggak jadi budak. Ya berdampak pada pendidikan. Iya tadi orang. Bukan pendidikan sih sebutnya apa ya? Alat tulis lah seperti itu. Alat tulis ya. Coba sekarang ya. Lebih murah loh sekarang tisu ketimbang itu. Tisu itu berapa sih sekarang? 10.000 sampai 15.000 paling. Oh itu Iya. murah ya. Sementara buku sekarang satu kodi lah. Bukan satu kodi, satu lusin. Satu lusin 12. Satu lusin kan 12. Kodi hitungannya kalau Oh iya, pokoknya lebih mahal daripada 12 tisu kalau ya. satu lusin itu 12. 36 ribuan nggak salah. Ya, saya harap kepada pemerintah tolong tingkatkan harga tisu. Harga tisu supaya benar ya. Iya. Harga tisunya harus ditingkatin nih. Harus di lebih dari buku loh. Iya benar. Betul tidak? Soalnya kalau seandainya semakin mahal tisu ini, penggunanya juga mereka bakal mikir-mikir. Iya. Ini nih banyak nih orang-orang rebahan mikir-mikir menggunakan tisu nih. Make saja buang sana sini, baunya kemana-mana. Di dinding. Aduh, di dinding. Dilap pakai tisu. Kadang nempel juga di mana sih, dibuang kemana-mana itu nempelnya di itu, di gantungan baju tuh kadang. Ya. Kadang nempel juga mereka. Gitu loh. Kalau pakai lapisan masker gak apa-apa. Lapisan masker ya nggak apa-apa, karena bisa dicuci lagi kan kayak tadi. Ya. Kan ada nih sekarang masker yang bisa dilapis pakai tisu ya, buat penyaringnya. Bisa. Iya. Lebih baik pakai digunakan seperti itu. Lebih berfaedah aja lah, teman-teman. Jangan gunain tisu. Lebih efisien juga.
Dia gunain tisu itu secara efektif. Jadi secara efektif ini sesuai dengan kegunaannya. Betul. Dan efisien ini ya jangan boros lah. Jangan boros lah terhadap tisu nih. Banyak kerugiannya nih. Ngerugiin tetangga, ngerugiin negara. Kenapa bisa ngerugiin tetangga coba? Hah? Kenapa ngerugiin tetangga? Bisa ngerugiin tetangga juga. Gimana? Tetangga juga nanti bakal ini juga penasaran. Penasaran ini tisu kok banyak ya di kehamburan gini ya. Jadi mereka ikut-ikutan cari informasi. Jangan sampai mencurigakan banyak Iya. orang-orang yang terdekat. Iya, jangan sampai. Ini ngerugiin banget tetangga. Belum lagi baunya. Kalau seandainya musim hujan nggak apa-apa. Mungkin mereka tetangga juga mikirnya ini basah karena air hujan. Iya, bukan karena bau yang Bau amis. Iya, bau amis. Ini yang menjadi pertanyaan ini, tetangga juga bakal bertanya-tanya nih. Udah musim panas, Tisu berserakan di mana-mana. tisu berserakan di mana-mana. Ngapain? Basah. Iya. Ngapain aja coba? Nggak mungkin gara-gara air mata kan. Iya. Jadi gitu. Teman-teman. Jadi sekarang kopinya sudah habis ya. Rokok pun sudah habis. Batang ewang deh. Sekarang Ini udah jam 2. jam 2. Mau belanja keluar takut. Bukan takut sih. Tapi belum punya AdSense. Belum punya AdSense. Makanya dukung terus channel ini ya. Dukung terus ya. Pokoknya Obrolan kalau ini kalian pengen request apa yang mau dibahas dan dampaknya apa, Iya. boleh di komen di bawah. Teman-teman yang mau request, yang pengennya kita bahas masalah apa, bahas aja, tulis aja di kolom komentar. Nanti Insya kita Allah sedikit-sedikit ada edukasi buat kalian. Iya, Walaupun banyak yang unfaedahnya ya. iya, benar. Mendingan hidup itu aja bermakna, Iya. berkarya. Kalian nggak percaya kita bisa berkarya? Bisa kita nih. Temen gua nih bisa yang ini loh, bisa nyanyi nih mungkin. Nyanyi apa? Aku nggak bisa. Lu bisa nyanyi gak? Nggak bisa gua. Betul. Dasar. Oh, ada satu. Aku punya lagu sih. Punya lagu apa? Punya lagu. Punya enak banget. Enaknya dibully goblok. Enaknya dibully. Enaknya dibully. Coba gua pengen dengerin tuh lagu. Oke, siap. Coba pengen dengerin. Mana sih? Ini belum di record sih, cuman baru di apa? Baru sedikit dimasukin gitu nada-nada. masukin nada-nadanya. Ya udah coba gua Tapi dengerin. enak kalau didengerin pas waktu senja karena juga judulnya juga Lara Senja. Lara Oh, itu Lara sedih. senja. Lara itu sedih berarti. Senja itu Senja sore hari. Berarti senja di sore hari. Sedih di sore hari. iya. Salah gua. Bisa dimulai. Oke. Ya bisa. Bisa silakan. Gua pengen dengerin lagu lu nih. 1 2 3. Ya. Nih. Jago juga lu ya mainin petikannya. Enggak jago sih gua. Enggak. Tapi masih proses belajar juga ya. Kapan nyanyinya, Cok? Ini intro dulu. Oh, intro dulu ya. Jadi intronya Oke. itu. Sekarang nyanyi ya. Iya. Ku sepi sendiri Wow. dan aku menikmati Lara. Hebat juga lo nyanyi ternyata ya. bersandar menghayal senja. Senja yang pergi. Wow. Bulat suaranya, Cok. Di setiap waktu Anjay. ku selalu menanti senja. Gue nggak tahu lagunya. Menyambut dalam terang, menyapa dengan tenang senja. Ku titipkan rindu di lubuk hati menggebu dan hembusan napas yang menghempas. Oh, sadar
berarti, sepi menjadi tisu pun dikurangi. kurang. Bukan gitu sih maksudnya. Tapi gue juga bisa nyanyi loh sebenarnya. Lagu apa? Dikit aja. Lagu apa? Tapi bareng ya, soalnya lagu gue, suara gue rada ini rada. Lagu iya, judulnya apa? Ya itu separuhku. Oh, separuh. Dari mana? Maaf ya Dari gue. sini. Di sini kita nyanyi dulu ya buat supaya refreshing, supaya mungkin bisa memotivasi teman-teman ya supaya tetap berkarya meskipun Separuhku kalian itu dari sering apa? dari C lah. Bukan, band apa? Nano ya? Nano band. Bukan itu. Dari sini nih. Dari G. Ngopi dulu ya. Bang. Oke, lumayan. Skill gitarnya lah. Lumayan lah. Siap? Oke. Senyuman terlukis di wajahku di saat ku mengingat kamu. Tawamu menjamu membuatku rindu tak sabar ingin bertemu. Suara lembut menyapa aku, lembutnya selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Anjing bang. Udah lah, Udah lah. nyanyi-nyanyinya segitu aja ya. Gitu aja ya, nanti kalau saya nanya pengen dinyanyiin lagi request aja ya, komen aja ya, lagu. pengen dinyanyiin lagu apa Pokoknya gitu. mau request apa aja boleh, Request asalkan apa aja? jangan request apa? Video coli. Udah coli. Gue agak suka coli ya. Tahu nggak? Apa? Ternyata orang-orang rebahan itu kebanyakan gamers. Gamers. Iya. Iya, sama gue juga gamers. Iya rebahan. Makanya Rebahan gue. kan biasanya orang-orang gamers lihat aja tuh yang jago-jago tuh tangan mereka lincah banget loh. Itu kenapa ya? Ya terlatih. Terlatihnya gimana sih? Terlatih main game, terlatih jari-jari jemari. Ya pokoknya itulah. Berarti semakin gigi berarti latihan. Ya kalau ya Latihannya- apa juga kalau kalian pengen GG ya berlatih. Harus latihan tangan Harus juga. latihan. Iya. Tangannya juga harus dilatih jari-jarinya. Iya. Tapi ujung-ujungnya tisu lagi. Jangan sampai ya. Jangan sampai udah. Jadi pada intinya untuk kesimpulannya pergunakan tisu dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin. Iya. Karena kalau dipergunakan hal-hal negatif itu banyak merugikan semua orang, merugikan negara, pendidikan, kemudian Lingkungan. lingkungan. Pokoknya semuanya lah. Pesan dari gua ya, dari kita. Iya. Pergunakan tisu dengan sebaik mungkin. Lebih bijak dalam Iya. penggunaan tisu. Betul. Lebih bijak. Jangan boros. Jangan boros. Pokoknya untuk pemerintah juga Kalau- kita sarankan ya, cuma saran aja sih. Saran aja dari Itu mah kita. kalau saran kan, Kamu gabut. iya. Kalau saran masih perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah ya.
Iya. Saran pemerintah lebih ditingkatkan lagi untuk harga tisunya. Kemudian untuk harga alat tulis seperti buku, kertas-kertas untuk bahan-bahan pendidikan ya diturunin harganya untuk meningkatkan kecerdasan juga kan ada tuh di tujuan nasional itu di undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai mencerdaskan kehidupan para coliters ya. Iya, mereka pada kreatif. Takutnya mereka itu saking kepepetnya di jalan gerak-gerak coli. Itu parah. Jangan. Itu lagi. Iya. Kalau coli jalan parah kan. Makanya itulah pesan dari kami pada pendengar juga, pada pemerintah agar ini lebih efisien lagi dalam penggunaan tisu ini. Iya betul, mana korek. Ya pokoknya dari kita cukupkan sekiannya, mohon maaf atas semua kesalahannya karena mungkin menurut kalian ini banyak yang salahnya ya, jadi mohon maaf. Tapi untuk hal-hal yang positifnya diambil, negatifnya ya buang jauh-jauh ya. Jauh-jauh satuin sama itu Ya. tisu magic Ya, untuk endingnya itu saja dari tadi opening apa. Jangan berserakan tisu di mana-mana, sabun pada bolong. Lama-lama di WC ngapain? Yuk cekicrot. Oke, bye-bye. Bukan cekicrot, kalau cekicrot udah ada. Cekicrot udah ada ya? Ya sama si Johan itu. Berarti kita coliters. Yuk coliters. Yuk, cerita. Bye-bye. Muah. Cerot.